Mabes dan Polsek sekitar mungkin. Terima kasih sudah mengawasi kita pada pagi menjelang siang ini. Jadi hari ini kita dari Badan Informasi dan Investigasi Korupsi turut kembali aksi setelah melaporkan lambannya kinerja Kejati Sumsel di Jambuas kemarin. Jadi kini kembali kita mempertanyakan laporan kita di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pali, Moreini, Moba. Dan hari ini juga kita melaporkan indikasi penyimpangan kembali di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu di Dinas PMD, terindikasi ada pungli. Pungli yang bervariasi kepada oknum kepala desa yang diduga dilakukan secara langsung oleh oknum kepala dinas PMD tersebut. Memang tidak banyak menurut informasi yang kita terima, mulai dari 1 juta rupiah, 1.500.000. Namun desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir itu berjumlah 227 desa, 14 kelurahan. Jadi besar harapan kita kepada pihak Kejaksaan Tinggi dapat melakukan tindak lanjut secara langsung, mungkin melalui dari tim intelijen atau dari tim Bitsus. Dikarenakan pihak Dinas PMD ini sendiri di saat kita layangkan surat klarifikasi ataupun surat pemberitahuan aksi itu berbentuk tebusan, mereka terkadang menggunakan oknum premanisme. Berarti secara tidak langsung barang ini ada. Kalau tidak ada, kenapa mereka takut? Alhamdulillah, Yongki puluhan kali diintimidasi oleh preman, lu pernah mundur, Pak. Kalau jago turun aksi, kecuali nyawa pisah dari badan. Jadi kalau preman, ya alhamdulillah. Mungkin kalau dia belum muat merek di gening preman, ya aku belum takut. Kecuali memang Allah yang nakdir aku untuk mati di jalan demi negara, demi rakyat, kita aksi ini jihad. Jadi kita jangan pernah takut, lawan terus. Jadi kita berharapnya Pak di laporan kita beberapa kabupaten kemarin, tolong ditindaklanjuti. Di situ juga sudah kita rilis, dikarenakan LRT kita serahkan Pak. Jadi kalau untuk mengecek laporan yang kita laporkan tidak sesuai dengan speknya di sini jelas, rapnya jelas, gambarnya tuh. Ya, aku yakin pihak kejaksaan itu lebih pintar daripada kita. Yang satu dan kedua, pihak aparat penegak hukum dan kejaksaan tinggi ini lebih berwenang. Ya, karena akunya tak bisa merisau, tak bisa melapor dah. Karena yang bisa merisau, ya mungkin sekali seminggu itu kupanggil. Di kantor kita tak boleh panggil. Namun rakyatnya diperbolehkan untuk bersuara sesuai dengan rujukan PP 43 2018. Jadi harapan kita besar sekali Pak, mengingat situasi kondisi negara kita sekarang lagi defisit di beberapa kabupaten kota, kurang anggaran. Kalau di Ogan Ilir sempat terutang di Bank Sumsel sampai 3 miliar kemarin. Dengan mengapa Pak? Ya karena kita menduga bahwa ada tidak ketegasan dari pihak aparat penegak hukum sehingga indikasi korupsi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu merajalela. Habis duit negara, habis, utang negara banyak. Nah, dalam hal ini juga, maka dari itu kami masyarakat Sumatera Selatan membantu aparat penegak hukum sesuai dengan rujukan PP 43 2018. Jadi hanya ini yang bisa kita bantu Pak. Ya, andai aku bisa OTT, mungkin kamu bantu untuk OTT. Cuma tidak bisa. Kita mempunyai batasan masing-masing. Terus juga ini ada laporan di Kabupaten Oku Selatan sama Oku Timur. Harapan kita mohon ditindaklanjut. Dokumen sudah kita persiapkan, termasuk gambar, spek itu akan kita serahkan seperti biasa. Terus juga terkait laporan kita di bulan Januari kemarin itu ada 3 kali aksi ya, tolong dibalas secara tertulis Pak, dikarenakan balasan dari pihak aparat penegak hukum dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
itu adalah suatu penghargaan bagi kami. Kalau nak duit, penghargaan seperti yang aku dicantumkan dalam PP 43 jauh. Apa yang aku bilang, kita kamu tidak lagi ubi, jangan menunjuk kami penghargaan. Nah, jadi balas surat itu sudah penghargaan bagi kami. Kalau tidak dibalas-balas, tidak kata cerita, dia bingung nanti Pak. Apa itu? Nah itu aku mohon izin meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk mengganti oknum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan berinisial MR yang diduga sering memanfaatkan laporan masyarakat di beberapa kabupaten kota, dikarenakan ada beberapa mitra yang mengeluh berinisial MR. Jadi harapan kita tolong segera diganti, mungkin lebih banyak yang lebih layak. Tidak perlu saya sebutkan nama jelas, ya, karena kita takut diserang dengan ITE. Pada prinsipnya kita membantu aparat penegak hukum, namun di sisi lain terkadang kita juga diserang. Meskipun kita sudah bebas menyampaikan pendapat di muka umum, untuk menyampaikan pendapat diatur di dalam undang-undang. Namun di sisi lain kita tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Jadi besar harapan kami kalau oknum-oknum yang seperti ini selalu dipelihara, hancur Provinsi Sumatera Selatan. Kalau laporan masyarakat baru masuk, dia langsung nelpon, halo ini aku kasih ini, ngomong tahu atas gitu. Nah itu jangan dikasih loh Pak. Ini oknum ini kalau tidak dipangkas pelajaran lagi. Karena banyak orang mikir di beberapa kabupaten kota itu. Katanya bahkan sekarang saya kasih bocoran, sama-sama dari pihak kejaksaan pun mengeluh. Tidak perlu saya sebutkan siapa namanya yang mengeluh itu, mengatakan itu adalah rampok kelas berat. Tapi dia tidak menuduh secara langsung. Tapi kalau memang diperlukan, apa yang saya ucapkan itu saya bisa membuktikan. Chatnya sampai saat ini dari via WhatsApp itu belum saya hapus. Jadi tolong jangan dipelihara oknum-oknum yang sering bertindak liar, dikarenakan itu akan merusak citra nama baik Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu kami masyarakat ini malas untuk mempertanyakan laporan itu secara langsung. Padahal seharusnya kalian tanpa kita pertanyakan itu diatur di dalam PP 43 itu segera untuk membalas dalam waktu 30 hari paling lama. Ini hampir 3 bulan belum ganti balasan. Makanya kami demo terus Pak. Kalau belum ganti balasan tak berhenti. Kalau habis duit kan gocek kan biasa Pak. Tidak berhenti.